Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Elif Pardiansyah, SSY MSI, CWC RIPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi Islam. Perkenalkan, saya Erika Duyandini dengan NIM 55542300001 yang akan mereview jurnal yang berjudul Relevansi Model ISLM, Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang dalam Islam. Jurnal ini ditulis oleh Johan Wahyu Wicaksono pada tahun 2019 dan diterbitkan oleh Jurnal Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat abstrak yang berisi keseimbangan pasar barang dan pasar uang atau dalam istilah lain keseimbangan sektor real dan sektor moneter sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar barang dan pasar uang merupakan konstruksi utama pembentukan agregat demand dalam perekonomian makro. Tanpa keharmonisan dua sektor tersebut, maka stabilitas ekonomi kurang berjalan dengan baik. Kecenderungan sektor moneter berjalan lebih cepat dalam perekonomian konvensional karena perputaran uang dengan instrumen bunga kurang diikuti perputaran sektor real yang seimbang. ISLM sebagai sebuah model keseimbangan menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom Muslim tentang relevansi model tersebut dipakai dalam ekonomi Islam. Setelah melakukan eksplorasi dan analisis, penulis sendiri menyimpulkan bahwa model ISLM ini relevan dipergunakan untuk pendekatan dalam menganalisis keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Dengan catatan, model ISLM ini telah direkonstruksi untuk menyesuaikan dengan variabel ekonomi Islam. Dengan pendekatan tersebut, terbentuklah model keseimbangan pasar barang dan pasar uang sesuai dengan konsep Islam. Lalu terdapat pendahuluan yang mana pendahuluan ini merupakan keseimbangan pasar barang dan pasar uang atau dalam istilah lain keseimbangan sektor real dan sektor moneter sangat penting dalam perekonomian. Lalu tanpa keharmonisan dua sektor tersebut, maka stabilitas ekonomi kurang berjalan dengan baik. Dan ESLM ini sebagai sebuah model keseimbangan menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom Muslim tentang relevansi model tersebut dipakai dalam ekonomi Islam. Investasi adalah komponen penting dalam pembentukan Gross Domestic Product atau GDP yang bisa berubah dengan cepat selama resesi penurunan pengeluaran untuk barang dan jasa biasanya disebabkan oleh penurunan investasi. Dalam model konvensional, investasi dipengaruhi oleh suku bunga, namun dalam Islam, investasi ini dipengaruhi oleh expected rate of profit dari pengeluaran dana investasi. Tingkat expected rate of profit ini berhubungan langsung dengan penawaran investasi di sektor real. Jika nilai expect rate of profit ini meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran investasi secara proporsional. Menurut M.A. Cowdrey, permintaan uang dipengaruhi oleh kebutuhan transaksi di sektor real. Semakin tinggi aktivitas ekonominya, maka semakin tinggi pula permintaan uang. Faktor-faktor seperti kondisi sosioekonomi, kebijakan pemerintah, dan informasi ekonomi juga berperan penting. Permintaan dan penawaran uang juga dipengaruhi oleh expected rate of profit itu, yaitu harapan keuntungan dari investasi di sektor real. Semakin tinggi expected rate of profit ini, maka semakin rendah permintaan uang kas karena orang lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka. Lalu terdapat pembahasan yang mana pertumbuhan moneter dalam ekonomi Islam ini selalu bergantung pada kondisi real, sektor moneter dan sektor real ini saling terkait. Sektor real menentukan keseimbangan sektor moneter, namun bukan sebaliknya. Kebijakan moneter untuk merangsang sektor real hanya menciptakan money illusion yang berdampak sementara saja. Jangka panjangnya, sektor real akan kembali pada keseimbangan semula, meskipun sektor moneter telah berubah. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak direkomendasikan untuk membuat sektor moneter sebagai variabel bebas. Lalu, permintaan uang dalam ekonomi Islam ditunjukkan untuk transaksi dan investasi produktif. Motif spekulasi hanya akan menyebabkan misalokasi dana dan inefisiensi permintaan uang dalam bisnis yang tidak memberikan nilai tambah real.
Permintaan uang yang bersifat spekulatif tidak akan meningkatkan pendapatan real. Motif spekulasi ini hanya akan mempengaruhi sektor moneter dan tidak akan berdampak langsung pada sektor real. Lalu permintaan uang yang bersifat spekulatif ini sering terjadi karena praktik pinjaman dan sistem bunga. Money demand yang dipengaruhi oleh motif spekulasi tidak akan meningkatkan pendapatan real. Permintaan uang yang bersifat spekulatif disebut sebagai money demand imajiner karena tidak terhubung dengan sektor real dan tidak juga mempengaruhi transaksi real. Dalam ekonomi Islam, jika terjadi permintaan uang untuk tujuan spekulasi, maka akan terjadi pergeseran. Itu. Lalu gambar di samping ini menjelaskan dampak motivasi spekulasi dengan pendekatan mazhab pertama yaitu iktisoduna, pergeseran permintaan uang dari MD0 ke MD1 karena peningkatan permintaan uang untuk spekulasi akan mengubah titik keseimbangan dalam sektor moneter. Meningkatkan jumlah uang yang beredar menjadi M1, namun pertambahan M0 ke M1 tidak mempengaruhi peningkatan permintaan agregat. Pergeseran MD0 ke MD1 adalah pergeseran semu permintaan uang imajiner yang tidak akan berdampak pada variabel permintaan agregat. Permintaan uang untuk spekulasi tidak berdampak pada sektor real sehingga perbedaan dalam permintaan uang tidak mempengaruhi variabel dalam fungsi permintaan agregat. Dengan demikian, permintaan uang imajiner tidak akan meningkatkan pendapatan real. Lalu, terdapat penjelasan mazhab yang kedua, yaitu mazhab mainstream, terhadap perilaku permintaan uang yang bermotif spekulasi, yang mana yang mana pada mazhab mainstream ini yang mana pada mazhab mainstream ini adanya spekulasi menyebabkan MD0 bergeser ke MD1. MD1 adalah permintaan uang imajiner di mana peningkatan permintaan ini bukan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi atau investasi produktif, melainkan untuk perdagangan uang. Lalu untuk menghilangkan motif spekulasi ini, bank sentral akan meningkatkan P. Bila bank sentral membiarkan P tetap, maka terjadi tekanan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar pada peningkatan MS. Lalu terdapat pengembalian ketika tingkat keseimbangan kembali pada MS sama dengan MD, sehingga pemerintah harus meningkatkan pajak atas aset produktif yang diangburkan. Contoh konkretnya adalah sebagai dengan mengenakan pajak atas dana yang disimpan dalam bentuk SBI karena SBI dianggap sebagai idle fund. Lalu terdapat penjelasan mazhab ketiga yaitu mazhab alternatif terhadap perilaku permintaan uang yang bermotif spekulasi. Nah, di samping kanan ini merupakan kurva tentang penjelasan mazhab yang ketiga. Grafik ini menjelaskan bagaimana mazhab alternatif ini menggambarkan hubungan antara sektor real dan moneter bila terjadi tindakan spekulasi. Adanya permintaan uang imajiner akan menggeser kurva permintaan uang bergerak ke kanan atas sehingga keseimbangan akan terjadi pada titik P. Jadi seakan-akan telah terjadi peningkatan explicit return dari perekonomian sebesar P tersebut. Padahal dalam kenyataannya tidak terjadi peningkatan expected return tersebut karena hal ini tidak ada perubahan yang terjadi pada sektor real. Peningkatan expected return perekonomian itu hanyalah suatu ilusi semakin besar knowledge dari masyarakat, maka semakin cepat juga diketahui adanya ilusi tersebut. Pelaku ekonomi segera menyadari dan keseimbangan kembali pada titik P0. Lalu tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk dialokasikan pada kegiatan ekonomi yang produktif. Al-Quran melarang penumpukan uang
yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kekayaan yang tidak digunakan akan membuat dana yang sebelumnya produktif menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, mazhab kedua ini merancang instrumen kebijakan untuk mempengaruhi permintaan uang agar dialokasikan pada peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam Islam, permintaan uang ini dibagi menjadi motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Maka, semakin banyak uang yang tidak digunakan, eh, juga permintaan uang yang untuk motif berjaga-jaga akan meningkat. Pajak yang akan dikenakan pada uang yang tidak digunakan akan mempengaruhi permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Use of idle fund adalah instrumen kebijakan yang dikenakan pada aset produktif yang tidak digunakan. Jika permintaan uang untuk motif berjaga-jaga meningkat, maka pemerintah akan meningkatkan dose of idle fund untuk mengembalikan permintaan uang pada titik keseimbangan. Peningkatan idle fund ini akan mendorong masyarakat untuk mengalokasikan kekayaan mereka pada investasi yang produktif. Instrumen of idle fund juga dapat mempengaruhi permintaan agregatif dan pertumbuhan pendapatan nasional dengan mengalihkan permintaan uang dari penimbunan ke penggunaan yang produktif. Kebijakan moneter dalam mazhab ini melibatkan suatu proses musyawarah antara otoritas moneter dan sektorial sebelum mengambil keputusan. Lalu keseimbangan di sektor moneter berasal dari keseimbangan di sektor real. Lalu terdapat juga eh, menjelaskan pergeseran dan pergerakan permintaan agregatif dan penawaran agregatif yang mengakibatkan pergeseran dan pergerakan permintaan uang yang direspon dengan kebijakan moneter dan instrumen-instrumen moneter untuk menghasilkan pergeseran dan pergerakan penawaran uang. Dalam mazhab ketiga, Bank Sentral merespon peningkatan permintaan uang dengan meningkatkan penawaran uang. Peningkatan permintaan uang akan direspon dengan peningkatan penawaran uang. Dalam ekonomi bunga, interaksi antara tabungan dan investasi berpengaruh pada tingkat bunga yang menciptakan keseimbangan antara tabungan nasional dan investasi. Lalu dalam sistem ekonomi Islam yang tidak menerapkan bunga, keseimbangan pasar barang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Investasi dalam ekonomi Islam bergantung pada tingkat expected rate of profit dan biaya aset yang tidak produktif. Peningkatan expected rate of profit ini akan mendorong investasi, lalu permintaan dan penawaran modal dalam ekonomi Islam dipengaruhi oleh tingkat expect of profit. Dengan peningkatan expected rate of profit ini meningkatkan investasi dan mengurangi selisih tabungan dan investasi. Dalam analisis keseimbangan sektorial, kurva IS mencerminkan hubungan positif antara tingkat keuntungan yang diharapkan dan pendapatan nasional. Lalu pergeseran fungsi investasi dan tabungan akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi. Dalam keseimbangan pasar uang, permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Sementara dalam ekonomi bunga, permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh suku bunga. Mayoritas ekonomi Islam menolak motif spekulasi karena dianggap bertentangan dengan prinsip Islam, meskipun ada pendapat kritis yang menganggapnya wajar. Penundaan investasi untuk mencari peluang lebih menguntungkan di masa depan dianggap sebagai tindakan yang rasional. Lalu dalam ekonomi konvensional dan Islam, pendapatan dan bunga atau expected rate of profit ini pada tingkat yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang, keseimbangan terjadi di perpotongan kurva IS dan LM. Lalu uh, menggunakan basis bunga maupun expected rate of profit ini, dalam ekonomi konvensional, pendapatan dan bunga cenderung menuju keseimbangan simultan pasar, eh, pasar barang ataupun pasar uang dengan mekanisme penyeimbangan di masing-masing pasar. Dalam ekonomi Islam, pendapatan dan expected rate of profit juga menuju keseimbangan, namun perubahan pendapatan tidak langsung mengubah pada tingkat bunga di pasar uang. Lalu keseimbangan ekonomi merupakan tujuan perekonomian yang diukur melalui perhitungan kesempatan kerja dalam
dalam pandangan klasik dan perpotongan pengeluaran aktual dan direncanakan dalam pandangan Keynesian. Model IS dan LM ini digunakan untuk mengukur keseimbangan dengan keyakinan bahwa keseimbangan terjadi saat pasar barang dan jasa dan pasar uang seimbang. Namun, model ISLM ini memiliki kelemahan dalam menangani perbedaan antara jangka panjang dan pendek serta menggabungkan bunga sebagai variabel sentral. Lalu, keseimbangan ekonomi merupakan tujuan perekonomian yang diukur melalui perhitungan kesempatan kerja dalam pandangan klasik dan perpotongan pengeluaran aktual dan direncanakan dalam pandangan Keynesian. Model ISLM ini digunakan untuk mengukur keseimbangan dengan keyakinan bahwa keseimbangan terjadi saat pasar barang jasa dan pasar uang seimbang. Namun, model ISLM memiliki kelemahan dalam menangani perbedaan antara jangka panjang dan jangka pendek serta dalam menggabungkan bunga sebagai variabel sentral. Lalu permintaan uang dalam ekonomi konvensional terdiri dari motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Nah, di sini dapat ditulis dalam notasi MD sama dengan MD transaction D plus MD reputation plus MD speculation. Dapat ditulis dengan notasi lain, yang mana L sama dengan L1 ditambah L2, L2 sama dengan MD speculation, L1 sama dengan LY kali Y, L1 L1 kali Y, L2 sama dengan L2 kali R, maka L sama dengan L1Y plus L2R. Nah, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika money demand for speculation ini atau L2 tidak diperkenalkan dalam Islam sehingga fungsi dari L sama dengan LY, R, tetapi L sama dengan LY. Syarat ekuilibrium pasar uang adalah jumlah permintaan uang sama dengan jumlah penawaran uang. Secara matematik dapat diungkapkan sebagai LMS, kesamaan pendapat antara motif permintaan uang dalam Islam dengan teori permintaan uang klasik, terutama terlihat dalam absennya pada tingkat bunga. Lalu teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang yang pada awalnya diperuntukkan untuk menjelaskan peran uang dalam perekonomian. Irving Fisher merumuskan teori kuantitas uang dengan sederhana, yaitu MV sama dengan PT. Lalu disederhanakan menjadi MV sama dengan PO sama dengan Y. MV sama dengan PT ini, di mana M adalah jumlah uang, V adalah tingkat perputaran uang, yakni beberapa kali suatu mata uang pindah tangan untuk transaksi dari satu orang kepada orang lain dalam suatu periode tertentu, dan P adalah harga barang. Kemudian dalam versi lain, volume barang yang diperdagangkan, T diganti dengan output real, yaitu O, sehingga persamaan tersebut menjadi seperti ini. MV sama dengan PO sama dengan Y. Dalam teori kuantitas, uang ini Irving Fisher mengasumsikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah flow concept. Nah, keberadaan uang atau permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, namun seberapa besar uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang atau velocity of money. Di sisi lain, Marcel dan Tigo dari Universitas Cambridge juga memiliki formulasi yang hampir sama, tetapi dengan perspektif yang sedikit berbeda. Marcel lebih fokus pada bagian dari pendapatan nasional atau Y yang berwujud dalam uang kas. Secara sederhana, formulasi teori kuantitas versi Cambridge dapat ditulis sebagai berikut. M sama dengan K kecil PO, M sama dengan K kecil Y, ND, yakni jadinya MD sama dengan K kecil PO sama dengan K kecil Y.
Nah, Marcel menggunakan Y untuk menggantikan volume transaksi T sebagai pengukuran jumlah output dalam persamaan kuantitas uang yang merupakan GDP real. Meskipun persamaan Irving-Fisher dan persamaan Marcel memiliki esensi matematis yang sama, yaitu identitas, orientasinya berbeda. Persamaan Marcel menunjukkan permintaan akan uang di mana masyarakat menginginkan sebagian pendapatnya dalam bentuk uang kas ditunjukkan dengan K. Oleh karena itu, persamaan Marcel bukan lagi persamaan identitas seperti persamaan Irving-Fisher, tetapi telah menjadi persamaan teori kuantitas uang yang sering disebut sebagai persamaan saldo kas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permintaan uang klasik menurut persamaan Marcel adalah satu MD sama dengan Y sama dengan KY, V. Permintaan uang klasik dalam persamaan Marcel memiliki kesamaan esensi dengan permintaan uang dalam Islam. Kedudukannya tidak memasukkan instrumen bunga ke dalam persamaan dan keduanya menggunakan variabel Y sebagai fungsi permintaan uang. Yang berarti permintaan uang yang digunakan sepenuhnya untuk sektor real, dengan demikian keseimbangan di pasar uang akan mengikuti pergerakan keseimbangan pasar barang. Biasanya pasar uang berkembang lebih cepat daripada sektor real karena adanya instrumen bunga. Jika dibiarkan dalam jangka waktu tertentu, hal ini dapat menyebabkan bubble ekonomi, di mana pasar moneter berkembang cepat sementara sektor real mengalami stagnasi. Lalu persamaan permintaan uang seperti formulasi Marshall juga termasuk dalam teori endogenous dalam Islam. Teori endogenous ini menyatakan bahwa uang pada dasarnya adalah representasi dari volume transaksi dalam sektor real. Teori ini menjembatani dan tidak memisahkan pertumbuhan uang di sektor moneter dengan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor real. Secara makroekonomi, nilai tambah uang dan jumlahnya hanyalah representasi dari perubahan dan pertumbuhan dalam sektor real. Selanjutnya, dilakukan analisis keseimbangan pasar barang dan pasar uang secara alami dengan menggunakan data makroekonomi di Indonesia. Yang mana C adalah konsumsi, Y pendapatan nasional, I adalah investasi, Y sama dengan eh, yang mana P itu expected rate of profit. Lalu Y sama dengan C plus S, di mana S adalah saving atau tabungan, maka jadinya S sama dengan Y min C. C sama dengan CO plus BY. Lalu autonomous consumption besar pendapatan nasional Y dianggap 0. B sama dengan marginal propensity to consumption, MPC, yaitu rasio antara perubahan konsumsi dengan perubahan pendapatan nasional. Maka S sama dengan Y min CO min BY, S sama dengan min CO plus 1 min BY. Jadi 0, I0 adalah investasi pada tingkat bunga I0. Dalam konteks analisis ekonomi, marginal propensity to investment adalah rasio perubahan investasi terhadap perubahan rate of profit, di mana A kurang dari 0. Keseimbangan di pasar barang terjadi ketika investasi sama dengan tabungan yang dapat dirumuskan sebagai 1 min BY sama dengan I0 plus C0 plus AP. Dengan demikian, keseimbangan pasar barang dapat dinyatakan sebagai seperti ini, sebagai berikut. Lalu untuk mencapai keseimbangan di pasar barang dan pasar uang, pendapatan nasional harus sama dengan permintaan agregat. Nah, keseimbangan di pasar barang dalam ekonomi tertutup diwakili oleh persamaan Y sama dengan C plus I plus G, dengan Y sama dengan C0 plus BYD plus I0 plus API plus G0. Keseimbangan di pasar uang terjadi ketika penawaran uang sama dengan permintaan uang dalam konteks Islam, di mana instrumen bunga dihapuskan, motif spekulasi tidak berlaku, dan uang disimpan untuk transaksi atau berjaga-jaga. Oleh karena itu, money supply selalu sama dengan money demand. Dalam keseimbangan ISLM, kurva IS ini bersilangan dengan kurva LM. Pada titik keseimbangan ini, persamaan IS dan LM memiliki nilai yang sama. Fungsi IS dan LM diasumsikan sebagai garis lurus, dan untuk membentuknya diperlukan informasi mengenai kedudukan dua titik dalam fungsi tersebut.
Lalu terdapat 6 kurva. Kurva yang di sebelah kiri merupakan bentuk kurva ISLM dari hasil perhitungan. Lalu 5 kurva di sebelah kanan merupakan merupakan eh, kurva konstruksi ISLM dalam Islam. Nah, setelah setelah nilai dari masing-masing titik diketahui, maka secara garis besar kurva sebelah kiri ini memiliki interaksi dan sifat dari masing-masing variabel akan tercermin dalam grafik di bawah di samping seperti ini. Seperti 5 kurva di samping kanan. Lalu terdapat kekurangan dan kelebihan dari journal ini, yang mana kelebihannya model SLM memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami interaksi antara sektor real dan sektor moneter dalam perekonomian. Model ini menghubungkan variabel-variabel ekonomi penting seperti pendapatan nasional, investasi, tabungan konsumsi, dan permintaan uang yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang hubungan antar variabel tersebut. Model ISLM ini dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian seperti perubahan penawaran uang atau tingkat bunga. Model ISLM ini dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan model ekonomi Islam yang lebih spesifik dan relevan dengan konteks Islam. Adapun terdapat kekurangan, model SLM ini secara tradisional bergantung pada asumsi bunga sebagai mekanisme penyeimbang pasar uang. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang bunga. Model ISLM memasukkan motif spekulasi dalam permintaan uang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang model spekulasi. Model ISLM ini cenderung menganggap sektor moneter sebagai variabel bebas. Sedangkan dalam ekonomi Islam, sektor moneter seharusnya mengikuti sektor real. Lalu terdapat kontribusi akademik, yang mana artikel ini menawarkan perspektif baru tentang relevansi model SLM dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menyoroti kekurangan model SLM tradisional. Lalu artikel ini juga mendorong pengembangan model ekonomi Islam yang lebih konsisten dengan prinsip-prinsip Islam dan lebih akurat dalam menggambarkan realitas ekonomi Islam. Dan artikel ini juga dapat menjadi bahan diskusi bagi para ekonomi Islam untuk lebih memahami secara mendalam dan mengembangkan model ekonomi Islam yang lebih relevan dan akurat. Lalu, kesimpulan yang dapat diambil, di mana model ISLM ini dapat diterapkan dalam konteks ekonomi Islam dengan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam model ISLM, perlu dipertimbangkan aspek seperti pergantian bunga dengan mekanisme bagi hasil, menghindari motif spekulasi, dan memperhatikan hubungan antara sektor real dan sektor moneter dalam ekonomi Islam. Dengan modifikasi yang tepat, model ISLM dapat menjadi alat yang berguna untuk menganalisis keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam ekonomi Islam, mendukung pengembangan model ekonomi Islam yang lebih konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan presentasi review jurnal dari Erika. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.